Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Kita tentu tidak asing dengan istilah badal haji atau haji yang digantikan orang lain, lantaran kewajiban melaksanakan ibadah haji ini tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan karena halangan. Praktek ibadah ini memang telah disyariatkan dalam agama. Dari Abu Razin Al-Uqayy bahwa ia datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bapakku sudah tua, tidak mampu melaksanakan haji dan umrah, dan juga tidak mampu naik ke atas haudaj." Tirmizi. Hadis inilah yang menjadi dasar bolehnya ibadah haji diwakilkan orang lain, atau yang dikenal dengan haji badal. Tentunya orang yang menggantikan hajinya adalah orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Bagi yang belum, maka wajib melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan umrah? Apakah boleh digantikan orang lain? Umrah boleh dibadalkan atau digantikan oleh orang lain berdasarkan hadis Nabi yang membolehkan badal haji. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Burairah dari bapaknya. Seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ibuku telah meninggal dunia tetapi belum sempat melaksanakan ibadah haji. Apakah aku harus berhaji untuknya?" Rasulullah menjawab, "Iya, berhajilah untuknya." Dan tidak hanya orang yang telah meninggal dunia yang bisa diumrahkan. Mereka yang masih hidup pun, jika diperkirakan tidak akan memiliki kemampuan di sisa umurnya, bisa diwakilkan. Seperti orang yang terkena penyakit parah yang akut. Apalagi jika kewajiban umrah telah jatuh pada dirinya, dikarenakan pada masa sebelumnya, ia telah memenuhi syarat kemampuan, tapi tidak kunjung melaksanakannya. Bahkan orang yang telah meninggal dunia sedangkan ia belum umrah, sementara ia pernah memiliki kemampuan umrah tapi tidak melakukannya, maka untuk kasus seperti ini menurut para ulama mazhab Syafi'i, wajib diumrahkan dari harta yang ditinggalkannya. Karena kewajiban tersebut bagaikan hutang. Ketika orang meninggal dunia, wajib dilunasi sebelum harta warisannya dibagi oleh ahli warisnya. Karena disamakan dengan hutang, maka seandainya pun warisnya, maka hal itu juga dibenarkan. Mengumrohkan orang lain adalah sebuah amal soleh yang akan diganjar dengan pahala yang besar. Hanya saja para ulama berbeda pendapat jenis pahala apa yang didapatkan oleh orang yang mengumrohkan orang lain. Apakah ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang diumrohkannya? Pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang mengumrohkan orang lain akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang ia umrohkan. Artinya ia juga dihitung sebagai orang yang melaksanakan umrah, sehingga juga mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang umrah, seperti dari satu umrah ke umrah berikutnya akan menjadi pengampunan dosa. Atau hadis lain yang memerintahkan untuk mendekatkan antara haji dan umrah, karena keduanya akan menghapus dosa dan menangkal kemiskinan. Wasallam pahalanya seperti haji. Menguatkan pendapat ini, para ulama berdalil dengan hadis yang menyatakan bahwa orang yang menunjukkan orang lain kepada sebuah kebaikan, maka ia berhak atas pahala yang sama, tanpa mengurangi pahala orang yang dia tunjuki. Jika orang yang hanya sekedar menunjukkan saja mendapat pahala yang sama, tentunya orang yang mengumrohkan, yang melakoni langsung aktivitas umroh, lebih layak mendapatkan pahala yang sama dengan yang ia umrohkan. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa orang yang mengumrohkan orang lain, ia hanya mendapatkan pahala berbuat baik kepada orang lain, dan tidak mendapatkan pahala umroh seperti yang diwakili. Akan tetapi, dia mendapatkan keutamaan sholat di Masjidil Haram atau amal ibadah lainnya yang ia lakukan di Masjidil Haram di luar ibadah umrah. Orang yang diwakilkan untuk seluruh kebutuhannya selama beribadah umrah di tanah suci. Tapi ia tidak boleh mengambil atau mengenakan biaya lebih dari yang ia butuhkan, kecuali dengan pengetahuan dan kerelaan orang yang diumrahkan. Karena hakikatnya ia adalah wakil dari yang diumrohkan ataupun ahli warisnya.
Seandainya karena satu dan lain hal ia tidak dapat melanjutkan umroh untuk orang lain tersebut, maka ia juga tidak diharuskan mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan, karena statusnya adalah wakil dari orang yang diumrohkan, dan tidak ada kewajiban bagi seorang wakil untuk menjamin bagi orang yang diwakilinya. Hal ini berbeda statusnya jika ia adalah orang yang disewa atau sengaja dibayar untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hubungan antara ia dan orang yang diumrohkan adalah antara orang yang dengan orang yang ia umrohkan, meskipun lebih dari kebutuhannya. Dalam hal ini ia juga diharuskan untuk mengumrohkan sesuai kesepakatan. Jika ia gagal memenuhi kesepakatan tersebut, maka wajib mengembalikan upah yang telah diterimanya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah hal seperti ini diperbolehkan? Para ulama dari mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan hal tersebut. Mengambil upah dalam mengumrohkan disamakan dengan mengambil upah dari amal ibadah lainnya seperti menulis mushaf, membangun masjid, dan menggali kuburan. Apapun statusnya, orang yang mengumrohkan orang lain, entah sebagai orang yang dibayar atau wakil, atau tanpa bayaran sama sekali, hendaklah ia meluruskan niatnya karena Allah Ta'ala. Jangan sampai ia melakukannya semata-mata karena mengharapkan dunia. Barang siapa mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Hud ayat 15 hingga 16. Pemirsa Khazanah, tidak seperti haji yang hanya bisa dilakukan di waktu tertentu. Umrah bisa dilakukan kapanpun. Sehingga terkadang dalam satu kali perjalanan ke Mekah, jamaah umrah melaksanakan umrah lebih dari satu kali. Yang pertama untuk dirinya, sedangkan yang kedua untuk orang tua atau orang lain yang ingin dibadalkan. Bolehkah melaksanakan umrah berkali-kali seperti ini? Umumnya para ulama sepakat bahwa umrah Sallallahu Alaihi Wasallam antara satu umrah dengan umrah lainnya menjadi pengampun dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Tidak mungkin ada umrah antara umrah jika umrah tidak dilakukan 2 kali atau lebih, dan pengulangan umrah ini juga tidak dikaitkan dengan waktu tertentu, bisa dalam 1 tahun 2 kali, atau sebulan 2 kali, atau bahkan dalam seminggu 2 kali. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni juga menyebutkan bahwa beberapa orang sahabat Nabi juga melakukan umrah berkali-kali dalam setahun. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik. Dalil lainnya yang cukup spesifik adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir, bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan umrah setelah hajinya, karena pada saat umrah sebelumnya ia batal karena kedatangan haid sebelum melakukan tawaf. Walaupun ia ditanggung dapat 2 pahala juga karena telah melakukan haji dan umrah sekaligus sesuai saran Nabi SAW, tetapi ia belum puas sebelum melakukan ibadah umrah tersendiri. Karena itu setelah ia suci dan selesai tawaf haji, ia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka pergi menunaikan ibadah haji dan umrah, sedangkan aku hanya dapat ibadah haji saja?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk keluar menemani Aisyah pergi ke Tan'im. Kemudian Aisyah pun melakukan ibadah umrah setelah haji di musim haji itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Aisyah ini secara gamblang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Aisyah untuk melaksanakan umrah, ia perlu memulai lagi dari ihram. Oleh sebab itu ia keluar ke batas tanah haram terdekat, yaitu Tan'im. Padahal berdasarkan hadis riwayat Aisyah tersebut, sebagian ulama memahaminya bahwa sesungguhnya ibadah umrah itu boleh dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, bahkan 2 kali dalam 1 bulan. Hal ini memperkuat pendapat bolehnya melakukan umrah berulang-ulang tanpa ada batasan waktu tertentu. Apalagi bagi mereka yang jarak tempat tinggalnya amat jauh dari tanah suci dan biayanya terbatas. Mereka mungkin
hanya bisa sekali dapat melakukan haji dan umroh seumur hidupnya. Sedangkan waktu senggang menunggu pelaksanaan ibadah haji masih lama, sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk melakukan umroh sunnah. Pemirsa Khazanah, masyarakat muslim di tanah air seringkali dihadapi kini rata-rata waktu tunggu haji sampai di atas 10 tahun. Fakta ini terkadang membuat masyarakat menjadi pesimis untuk bisa berangkat, khususnya bagi yang sudah berusia lanjut. Bisa-bisa usia tidak sampai waktu yang ditetapkan giliran keberangkatannya. Itu sebabnya banyak orang kemudian berinisiatif untuk melaksanakan umroh terlebih dahulu. Apakah yang demikian ini dibolehkan demi bisa mengunjungi tanah suci, harus mengutamakan umroh daripada haji yang jelas-jelas menjadi kewajiban bagi semua muslim yang mampu? Secara umum, jelas melaksanakan haji lebih baik daripada melaksanakan umrah. Bahkan umrah di bulan Ramadan sekalipun yang pahalanya sama dengan haji. Karena meski pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan haji, bukan berarti melaksanakan umrah di bulan Ramadan menggugurkan kewajiban haji. Tapi maksudnya di sini adalah kesetaraan dalam pahala yang diraih saja menjadi salah satu dari pilar Islam yang 5. Berbeda dengan umrah yang meskipun banyak pendapat yang juga menyatakan kewajibannya, akan tetapi ada yang menyunahkannya. Akan tetapi pelaksanaan haji yang terbatas waktunya, kemudian antrian yang panjang, dan juga biaya yang lebih mahal daripada umrah, ada yang menyarankan agar melaksanakan umrah terlebih dahulu. Hal seperti ini sebetulnya tidak masalah, karena sebagian ulama ada yang memandang umrah juga wajib seperti haji, sehingga jika telah memiliki kemampuan, maka harus dilaksanakan. Selain itu, melaksanakan umrah sebelum haji juga tidak mengapa. Nabi SAW sendiri selama tinggal di Madinah melakukan umrah 4 kali. 3 diantaranya dilakukan sebelum beliau melaksanakan haji. Nabi SAW mengerjakan umrah sebanyak 4 kali. Umrah Hudaybiyah, umrah Qadha di bulan Zulqa'dah, umrah tahun setelah Hudaybiyah, umrah ketiga dari Ji'ranah, dan keempat umrah bersama dengan pelaksanaan haji beliau. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Jadi boleh saja melaksanakan umrah sebelum haji. Bahkan bagi mereka yang berpendapat umrah adalah wajib, maka ketika sudah ada kemampuan untuk umrah, maka bisa segera dilaksanakan tanpa menunggu haji terlebih dahulu. Jika suatu saat ia diberi kemampuan untuk melaksanakan haji, maka barulah ia melaksanakan haji. Jika ia tidak kunjung punya kemampuan, maka ia tidak diwajibkan haji. Pemirsa Khazanah, bagi yang mendapat kesempatan ke tanah suci, hendaknya pandai-pandai memanfaatkan waktu di tanah suci. Apakah harus memperbanyak tawaf atau memperbanyak solat yang jelas-jelas solat di Masjid Haram mendapat pahala yang berlipat-lipat? Begitu banyak kemuliaan ibadah di tanah suci ini. Maka bagi kita yang mendapatkan kesempatan berada di tanah suci, harus pandai membuat skala prioritas agar keberadaannya di tanah suci benar-benar efektif dan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Tentu saja ibadah tawaf harus diprioritaskan. Semakin memperbanyak tawaf, semakin banyak pahala yang kita raih. Karena tawaf merupakan satu-satunya ibadah yang hanya bisa dilaksanakan di Masjidil Haram dan tidak akan kita dapati di tanah air. Apalagi Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabinya Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk menyucikan rumahnya bagi mereka yang melaksanakan tawaf. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan dijadikan sebagian makam Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 125. Pada ayat ini, Allah Ta'ala menyebut 3 ibadah di Baitullah, yaitu tawaf, iktikaf, dan sujud. Dari ketiga ibadah tersebut, tawaf disebut terlebih dahulu, karena tawaf hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram, sedangkan 2 ibadah lainnya bisa dilaksanakan di masjid-masjid lain. Perhatikanlah betapa besar pahala dari ibadah tawaf, sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW dalam sabdanya. Barang siapa tawaf di Ka'bah 7 kali dan menyempurnakannya,
memperhatikan syarat dan adabnya, maka pahalanya adalah seperti membebaskan budak. Dan tidaklah seseorang yang tawaf meletakkan salah satu kakinya dan melangkahkan yang lainnya, melainkan Allah akan hapus kesalahan nyizi. Untuk tawaf sunnah, ada perbedaan pendapat ulama tentang jumlah minimalnya. Sebagian mengatakan yang namanya tawaf lazimnya adalah 7 kali putaran. Sebagian lain berpendapat meskipun kurang dari 7 kali tetap berpahala. Lalu berapa kali kita harus melakukan tawaf sunnah selama di tanah suci? Tidak ada batasannya. Semakin banyak akan semakin memperbanyak pahala yang akan kita raih. Namun sebaiknya setiap selesai 7 putaran diakhiri dengan sholat 2 rakaat yang termasuk sunnah setelah tawaf. Selain memperbanyak tawaf, selama di tanah suci hendaknya memperbanyak sholat, karena sholat bernilai tinggi jika dilakukan di Masjidil Haram. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah SAW menyebut bahwa sholat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali daripada di tempat lain. Yang lebih baik, memperbanyak tawaf atau memperbanyak sholat? Sebagian ulama menjelaskan jawaban atas pertanyaan tersebut tergantung dari kondisi masing-masing. Bagi orang yang bukan penduduk sekitar Masjidil Haram, yang datang ke Mekah hanya untuk melaksanakan haji atau umrah, maka yang lebih baik baginya adalah memperbanyak tawaf. Sebab tawaf hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram, sedangkan sholat bisa dilakukan dimanapun ia berada. Sedangkan bagi orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram, maka memperbanyak sholat lebih baik baginya, karena ia juga punya kesempatan yang cukup luas untuk melakukan tawaf. Jika seseorang memiliki hutang, mana yang harus didahulukan? Umrah atau membayar hutang? Mana yang harus didahulukan antara umrah dan hutang? Tergantung status hutangnya dan juga umrahnya. Prinsipnya, yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Dan jika sama-sama wajib, maka yang waktunya sempit didahulukan daripada yang waktunya luas. Dan jika terkait dengan hak manusia, maka ia juga lebih didahulukan daripada kewajiban yang sifatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika hutang yang dimiliki akan jatuh tempo, sedangkan pada saat itu dia tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutang dan berangkat umrah, maka hutang harus didahulukan daripada umrah. Berarti ia tetap bisa melaksanakan umrah. Apalagi jika umrah tersebut adalah umrah yang wajib baginya. Jadi jika hutang menuntut segera dibayarkan, maka dia terkategori sebagai orang yang tidak mampu melaksanakan haji, dan dia wajib segera melunasi hutangnya. Adapun jika hutangnya ditangguhkan, maka boleh baginya untuk berhaji, walaupun melepaskan diri dari segala tanggungan itu jauh lebih baik dan utama. Apalagi jika umrohnya bukan umroh wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.